Selamat berjumpa kembali dengan saya Kelana Sandi Channel dengan Rumah Baca, dengan topik Rumah Baca. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku dengan buku yang berjudul Mindset karya Carol Dweck. Selamat mendengarkan. Anak-anak bermindset tetap ingin memastikan keberhasilan mereka. Orang-orang cerdas seharusnya selalu berhasil, tetapi bagi anak-anak bermindset tumbuh, keberhasilan berkaitan dengan upaya pengembangan diri. Itu berkaitan dengan proses menjadi lebih cerdas, becoming smarter. Seorang gadis kelas 7 menyimpulkan, menurut saya kecerdasan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Itu tidak diberikan begitu saja kepada kita. Sebagian besar anak-anak, jika mereka tidak yakin dengan jawabannya, tidak akan mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Tetapi saya selalu mengangkat tangan karena jika saya salah, kesalahan itu dapat diperbaiki, atau saya akan mengangkat tangan dan berkata, bagaimana cara memecahkan persoalan ini, atau saya tidak memahaminya. Dapatkah Anda membantu saya? Hanya dengan melakukannya, saya dapat meningkatkan kecerdasan saya. Melampaui teka-teki. Menyelesaikan teka-teki adalah satu hal. Mengambil kesempatan yang penting bagi masa depan Anda adalah hal lain. Untuk mengetahui kebenaran hal ini, kami memanfaatkan situasi yang tidak biasa. Di University of Hong Kong, segalanya menggunakan bahasa Inggris. Pelajaran dalam bahasa Inggris, buku pegangan berbahasa Inggris, dan ujian pun dalam bahasa Inggris. Tetapi, sebagian mahasiswa yang masuk ke universitas tersebut belum fasih berbahasa Inggris. Jadi wajarlah bila mereka melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara tergesa-gesa. Ketika para mahasiswa tersebut datang untuk mendaftar ulang sebagai mahasiswa baru, kami tahu mahasiswa mana yang tidak terampil bahasa Inggris. Kemudian kami mengajukan pertanyaan terpenting pada mereka. Jika fakultas menawarkan kursus untuk para mahasiswa yang ingin meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mereka, apakah Anda akan ikut? Kami juga mengukur mindset mereka dengan menanyakan, seberapa banyak mereka sepakat dengan pernyataan-pernyataan semacam ini. Anda memiliki tingkat intelijensi tertentu, tetapi benar-benar tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. Orang-orang yang sepakat dengan pernyataan semacam ini berarti memiliki mindset tetap. Mereka yang memiliki mindset tumbuh sepakat bahwa Anda selalu dapat mengubah kecerdasan Anda secara mendasar. Kemudian, kami mengamati mahasiswa yang setuju dengan kursus bahasa Inggris. Para mahasiswa bermindset tumbuh mau mengikuti kursus, tetapi mahasiswa bermindset tetap tidak tertarik. Lantaran percaya bahwa kesuksesan berkaitan dengan proses pembelajaran. Para mahasiswa bermindset tumbuh mengambil kesempatan tersebut, tetapi mahasiswa bermindset tetap tidak ingin membeberkan kekurangan-kekurangan mereka. Akan tetapi agar merasa cerdas dalam jangka pendek, mereka bersedia mempertaruhkan karir mereka di universitas. Beginilah cara mindset tetap membuat orang menjadi bukan pembelajar, non-learner. Gelombang otak mengungkapkan kisah itu. Anda bahkan dapat melihat perbedaan tersebut pada gelombang otak manusia. Orang-orang dengan kedua macam mindset datang ke laboratorium gelombang otak milik kami di Universitas Columbia. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan mendapatkan umpan balik, kami penasaran kapan gelombang otak mereka akan menunjukkan apakah mereka pura-pura tertarik atau benar-benar memperlihatkan.
Orang-orang bermindset tetap hanya tertarik ketika umpan balik tersebut merefleksikan kemampuan mereka. Gelombang otak mereka menunjukkan mereka sangat memperhatikan ketika diberitahu bahwa jawaban mereka benar atau salah. Tetapi ketika diberi informasi yang dapat membantu mereka belajar, tidak ada tanda ketertarikan sama sekali. Bahkan ketika jawaban mereka salah, mereka tidak tertarik untuk mempelajari jawaban yang benar. Hanya orang-orang bermindset tumbuh yang sangat memperhatikan informasi yang dapat memperluas pengetahuan mereka. Hanya merekalah yang memandang proses pembelajaran sebagai prioritas. Apa prioritas Anda? Jika diharuskan memilih mana yang akan Anda ambil, segudang kesuksesan dan pengakuan atau berbagai macam tantangan. Manusia harus membuat pilihan-pilihan semacam ini tak hanya menyangkut tugas-tugas intelektual. Mereka juga harus memutuskan jenis hubungan apa yang diinginkan, yang mendukung ego mereka atau menantang mereka untuk berkembang. Siapakah jodoh ideal Anda? Kami mengajukan pertanyaan ini kepada para remaja, dan inilah jawaban yang mereka berikan kepada kami. Orang-orang bermindset tetap mengatakan jodoh ideal akan memuja mereka, membuat mereka merasa sempurna, mengagungkan mereka. Dengan kata lain, jodoh yang sempurna akan mengabadikan sifat-sifat tetap mereka. Suami saya mengatakan bahwa dia terbiasa merasa seperti ini, bahwa dia ingin menjadi Tuhan bagi agama seseorang atau pasangannya. Untunglah dia telah membuang gagasan ini sebelum bertemu saya. Orang-orang bermindset tumbuh mengharapkan jenis mitra yang berbeda. Menurut mereka, jodoh ideal adalah seseorang yang akan membuat kesalahan-kesalahan mereka dan membantu memperbaikinya. 2. Menantang mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 3. Mendorong mereka untuk mempelajari hal-hal baru. Tentu saja mereka tidak menginginkan orang-orang yang menyakiti atau merendahkan harga diri mereka, tetapi menginginkan orang yang akan membantu mereka berkembang. Mereka tidak menganggap diri mereka sempurna karena orang sempurna tidak perlu belajar lagi. Sekarang Anda mungkin berpikir, nah bagaimana jika dua orang yang berbeda mindset bersatu? Seorang wanita bermindset tumbuh bercerita tentang pernikahannya dengan pria yang memiliki mindset tetap. Aku sangat menyesal ketika sadar bahwa aku telah melakukan sebuah kesalahan besar. Setiap kali aku mengatakan sesuatu seperti, kenapa kita tidak mencoba untuk berusaha sedikit lebih keras? Atau aku lebih suka kamu membicarakannya dulu denganku sebelum mengambil keputusan. Suamiku merasa hancur. Kemudian alih-alih membicarakan persoalan yang kuangkat, aku harus menghabiskan waktu 1 jam untuk membenahi keruwetan tersebut dan membuat suamiku merasa baik kembali. Selain itu, dia akan segera berlari menuju telepon untuk memberitahu ibunya yang selalu menghujaninya dengan pujian yang tampaknya dia butuhkan. Kami masih sama-sama muda dan baru saja menikah. Sejatinya aku hanya ingin berkomunikasi. Demikianlah gagasan sang suami tentang hubungan yang berhasil, penerimaan sepenuhnya dan tidak kritis. Tidak sejalan dengan gagasan sang istri, dan gagasan sang istri tentang hubungan yang berhasil menghadapi persoalan juga tidak sejalan dengan gagasan sang suami. Pertumbuhan pribadi yang satu merupakan mimpi buruk bagi pribadi yang lain. Penyakit CEO. Bicara tentang pemerintah dari puncak kekuasaan dan ingin dilihat sempurna, Anda tidak akan terkejut bahwa inilah yang sering disebut penyakit CEO. Lela Chocha memberikan contoh buruk tentang hal ini.
Setelah kesuksesan awalnya sebagai pimpinan Chrysler Motor, LaCocha benar-benar tampak seperti anak usia 4 tahun yang memiliki mindset tetap. Dia terus-menerus mengeluarkan model mobil yang sama dengan hanya melakukan perubahan-perubahan sederhana. Sayangnya, model-model tersebut tidak lagi diinginkan pasar. Sementara itu, perusahaan-perusahaan mobil Jepang sudah berpikir ulang tentang seperti apa seharusnya tampilan sebuah mobil dan sebagaimana seharusnya mobil-mobil tersebut berjalan. Kami tahu bagaimana akhir kisah ini. Mobil-mobil Jepang dengan cepat menyapu pasar mobil. Para CEO menghadapi pilihan seperti ini setiap saat. Haruskah mereka menghadapi berbagai kekurangan? Atau haruskah mereka menciptakan sebuah dunia di mana mereka tidak punya apa-apa? LaCocha memilih yang terakhir. Dia dikelilingi oleh para pemujanya, menyingkirkan para pengkritiknya, dan segera kehilangan kontak dengan bidang yang sedang dijalani. LaCocha telah menjadi seorang bukan pembelajar. Tetapi tidak semua orang terkena penyakit CEO. Banyak pemimpin besar berkali-kali menghadapi kekurangan diri mereka. Darwin Smith, dengan menengok kembali kinerjanya yang luar biasa di Kimberly-Clark, mengungkapkan, "Saya tidak pernah berhenti berusaha memenuhi kualifikasi sebuah pekerjaan. Orang-orang ini seperti para mahasiswa Hong Kong yang memiliki mindset tumbuh, tidak pernah berhenti mengejar perbaikan." Para CEO menghadapi dilema yang lain. Mereka dapat memilih strategi-strategi jangka pendek yang meningkatkan saham perusahaan dan membuat mereka bagaikan pahlawan, atau mereka bekerja untuk perbaikan jangka panjang. Dengan mengambil resiko dicela oleh Wall Street karena meletakkan pondasi untuk kesehatan dan perkembangan perusahaan pada hasil yang lebih lama dicapai. Albert Dunlop, yang mengakui dirinya bermindset tetap, dipercaya untuk mengelola Sunbeam. Dia memilih strategi jangka pendek agar terlihat seperti pahlawan bagi Wall Street. Sahamnya memang melambung tinggi, tetapi perusahaannya berantakan. Lou Gerstner, yang diakui memiliki mindset tumbuh, dipercaya mengelola IBM. Begitu dia mulai melaksanakan tugas-tugas berat untuk memperbaiki budaya dan kebijakan-kebijakan, IBM harga saham pendek dan Wall Street mencemoohnya. Mereka menyebut Gates gagal. Akan tetapi beberapa tahun kemudian IBM kembali menjadi yang terdepan di bidangnya. Meregang kemampuan. Orang bermindset tumbuh tidak hanya mencari tantangan, tetapi jika sungguh-sungguh menjalaninya. Semakin besar tantangan, semakin mereka berkembang, dan tidak ada tempat untuk bisa melihat hal ini secara lebih jelas daripada di dunia olahraga. Anda benar-benar dapat melihat orang-orang tumbuh dan berkembang di bidang ini. Bintang sepak bola wanita terhebat pada zamannya, Maya Hamm, mengungkapkan hal ini secara terus terang. "Sepanjang hidup aku selalu bermain, artinya aku menantang diriku sendiri dengan para pemain yang lebih senior, lebih besar, lebih terampil, lebih berpengalaman. Singkatnya yang lebih baik daripada aku." Pertama-tama dia bermain dengan kakak laki-lakinya, kemudian pada usia 10 tahun dia bergabung dengan tim anak laki-laki berusia 11 tahun. Kemudian dia hanya masuk ke tim perguruan tinggi nomor 1 di Amerika Serikat. "Setiap hari aku berusaha mencapai tingkat permainan mereka dan permainanku meningkat lebih cepat dari yang pernah kubayangkan." Patricia Miranda adalah seorang anak SMA bertubuh gemuk dan tidak atletis yang ingin ikut olahraga gulat. Setelah kalah dalam suatu pertandingan, dia diberitahu, "Kamu itu badut." Awalnya dia menangis, kemudian dia merasa, "Ini benar-benar mengubah pikiranku. Aku harus terus berusaha dan membuktikan bahwa usaha dan fokus serta yakin dan latihan dapat menjadikanku pegulat sejati." Dari mana dia mendapatkan perubahan ini?
Sebelumnya, Miranda dibesarkan dalam kehidupan tanpa tantangan, tetapi ketika ibunya meninggal akibat pembengkakan pembuluh darah (aneurism) pada usia 40, Miranda yang baru berumur 10 tahun menemukan sebuah prinsip ketika maut menjemput. Salah satu hal keren yang harus diucapkan adalah, "Aku benar-benar telah mengeksplorasi diriku." Rasa kecerdasan inilah yang melekat ketika ibuku meninggal. Jika Anda sekedar menjalani hidup dengan melakukan hal yang mudah, seharusnya Anda malu. Jadi ketika Gulat menyuguhkan tantangan, dia siap menerimanya. Usahanya berhasil. Pada usia 24, Miranda akhirnya bisa tertawa. Ia berhasil masuk tim Olimpiade Amerika Serikat dan pulang dari Athena dengan membawa medali perunggu. Lalu, berikutnya apa? Fakultas Hukum Universitas Yale, orang-orang mendorongnya untuk tetap berada di tempat yang puncaknya telah dia capai. Tetapi Miranda merasa lebih tertarik memulai lagi dari bawah dan apa yang dapat dia kembangkan saat ini. Melampaui hal yang mungkin. Kadang-kadang orang bermindset tumbuh dapat mengembangkan diri sedangkan jauh sehingga dapat melakukan hal yang mustahil. Pada 1995, Christopher Reeve, aktor pemeran Superman, terlempar dari atas kudanya. Lehernya patah, sumsum tulang belakangnya terpisah dari otaknya. Dia lumpuh total dari leher ke bawah. Ilmu kedokteran mengatakan, "Maaf, Anda harus mengerti keadaan Anda." Akan tetapi, Reeve memulai program pelatihan berat yang menggerakkan seluruh bagian tubuhnya yang lumpuh dengan bantuan stimulasi elektrik. Siapa bilang dia tidak dapat belajar untuk bergerak kembali? Mengapa tidak mungkin bagi otaknya untuk sekali lagi memberikan perintah-perintah yang akan dipatuhi tubuh? Para dokter mengingatkan bahwa dia tidak akan berhasil dan hanya akan menuai kecewa. Mereka telah menyaksikan hal-hal ini sebelumnya, dan ini pertanda buruk untuk menyesuaikan dirinya. Tetapi apalagi yang harus dilakukan Reeve dengan waktunya? Apakah kegiatan yang lebih baik? 5 tahun kemudian, Reeve memulai bisa bergerak kembali. Pertama-tama tangannya, lalu lengannya, kemudian kakinya, lalu tubuhnya. Dia memang masih jauh dari pulih. Tetapi pemandian otak menunjukkan bahwa otaknya dapat mengirim kembali sinyal yang kemudian direspon oleh tubuhnya. Reeve tidak hanya telah mengembangkan kemampuannya, tetapi juga telah mengubah cara pandang sains terhadap sistem saraf dan potensinya untuk pulih. Ketika melakukannya, dia membuka pandangan yang benar-benar baru untuk penelitian dan harapan yang benar-benar baru bagi para penderita kelainan sumsum tulang belakang. Keberhasilan pada hal yang pasti. Jelaslah orang-orang bermindset tumbuh akan berhasil ketika mereka mengembangkan diri. Kapankah orang-orang bermindset tetap akan berhasil? Jawabannya, ketika hal-hal tersebut sudah berada dalam genggaman. Jika sesuatu bersifat terlalu menantang dan mereka merasa tidak cerdas atau tidak berbakat, mereka tidak tertarik lagi. Saya menyaksikan hal ini terjadi ketika kami mengamati para mahasiswa kedokteran pre-med student selama semester pertama dalam mata kuliah kimia. Bagi banyak mahasiswa, inilah tujuan hidup mereka, menjadi seorang dokter, dan inilah mata kuliah yang menentukan siapa yang akan menjadi dokter. Cakupan mata kuliah ini juga luas dan sulit. Rata-rata nilai pada tiap-tiap ujian adalah C+. Bagi mahasiswa yang jarang mendapatkan nilai selain A. Pada awalnya, sebagian besar mahasiswa sangat tertarik dengan kimia, tetapi sepanjang semester tersebut,
Sesuatu terjadi, para mahasiswa bermindset tetap masih tertarik hanya ketika mereka dapat mengerjakannya dengan lancar. Begitu menemui kesulitan, ketertarikan dan kemenangan mereka tampak turun dramatis jika pelajaran ini tidak dapat membuktikan intelijensi mereka. Mereka pun tidak menikmatinya. Semakin sulit ujiannya, tutur seorang mahasiswa, semakin saya harus memaksa diri untuk membaca buku dan belajar guna menghadapi ujian tersebut. Saya memang tidak tertarik dengan kimia sebelumnya, akan tetapi saat saya memikirkannya, perut saya jadi mual. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Untuk edisi berikutnya besok kita akan baca lagi. Oke, terima kasih sudah. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan dan like dan komen.